Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Saputra Caniago dengan NIM 201217648. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikitnya sepaham saya mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum mengenai karakteristik mazhab hukum bebas. Sebelumnya saya berasal dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta 2020. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang judul yang saya ambil tadi, karakteristik mazhab hukum itu sendiri, di sini saya akan melakukan pendahuluan dulu agar kita paham awalnya bagaimana, nantinya bagaimana, kedepannya bagaimana, dan kesimpulannya bagaimana. Sebelum kita paham lebih lanjut mengenai judul yang saya presentasikan ini, kita harus paham dulu apa itu, atau kita maknai dulu apa itu karakteristik mazhab hukum itu sendiri, dan hukum bebas. Karakteristik pertama, karakteristik itu adalah ciri khas suatu kalimat atau objek yang menjelaskan dia itu seperti ini. Lalu ada mazhab itu dalam bahasa Arab, diambil dari dalam bahasa Arab yang artinya aliran atau kaidah-kaidah, batasan-batasan yang telah dibuat oleh peneliti atau orang individu tertentu sehingga terciptanya suatu seperti ini. Ada aliran ini, ada mazhab ini, ada mazhab ini, ada mazhab hukum ini, seperti itu. Jadi ada berbagai macam mazhab. Lalu hukum itu sendiri, hukum itu mungkin kita semua tahu hukum itu atau bukan aturan atau norma yang berlaku atau yang sudah dibuat. Sederhananya seperti ini. Jadi hukum itu adalah sistem atau aturan norma yang sudah dibuat oleh pihak berwenang atau lembaga yang mempunyai hak untuk membuat aturan di suatu negara, yang diberikan hak untuk membuat aturan kan lembaga atau pihak tertentu dengan fungsi dan tujuannya untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, menimbulkan rasa keadilan tanpa memihak pihak manapun, sehingga terciptanya keadilan bersama-sama individu atau kelompok atau masyarakat di suatu negara tersebut. Lalu itu singkatnya mengenai hukum itu sendiri. Lalu hukum itu dibagi berbagai macam. Maksudnya ada beberapa macam contoh hukum. Ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdata, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, dan ada hukum internasional. Pertama saya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam contoh hukum itu. Pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah sama arti umum dari hukum. Hukum itu sendiri aturan yang sudah dibuat. Tapi hukum pidana ini lebih mengarah ke seperti ada tindakan atau perkara yang merugikan orang lain atau pihak tertentu atau kelompok tertentu, sehingga munculnya proses persidangan atau proses melalui jalur proses hukum ini karena ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga ada yang namanya hukum pidana ini. Contohnya bisa kita kasih contoh seperti kasus atau perkara misalnya pencurian, atau kalau di Indonesia termasuk dalam 372 KUHP pencurian. Maksudnya kan berarti ada yang dirugikan, ada pihak yang dirugikan, ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata itu hukum yang mengatur segala dua pihak juga, mengatur segala perjanjian, hak waris, lalu ada mengatur tentang perceraian juga. Di samping itu, hukum perdata juga memerlukan bukti atau syarat yang valid agar terciptanya jalur proses hukum itu sendiri, hukum perdata ini. Lalu ada hukum tata negara. Hukum tata negara itu hukum yang mengatur segala hak, kewajiban, dan tugas agar terciptanya sinkronisasi bersama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi tidak ada miskom gitu. Jadi pemerintah pusat itu sudah menetapkan aturan seperti ini, lalu dia sampaikan ke pemerintah daerah yang dimana mungkin kita kasih contoh pemerintah pusat itu di Jakarta, pemerintah pusat dia kasih aba-aba atau kasih arahan, misalnya dalam pandemi ini contohnya lakukan PSBB di Jakarta, sudah dilakukan PSBB, berarti pemerintah pusat memberi arahan agar di suatu daerah misalnya Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi agar melakukan juga atau mencegah seenggaknya seperti yang dilakukan di pemerintah pusat, contohnya PSBB itu. Lalu ada hukum
Selanjutnya ada hukum tata negara. Hukum tata negara maksudnya adalah hukum yang mengatur aturan yang ada di dalam tubuh pemerintah pusat itu sendiri, sehingga aparatur pelaksana negara atau orang-orang yang mempunyai kewenangan atau status atau jabatan di suatu pemerintah pusat itu, dia itu diingatkan dan hak kewajiban dia dan tugas dia agar melaksanakan dengan baik, dan tujuan tetap sama menegakkan keadilan, menegakkan ketertiban, keamanan bagi masyarakat itu sendiri juga, keamanan juga bagi masyarakat sendiri. Jadi kita ini masyarakat kecil ini bisa merasakan keamanan, kenyamanan, ketertiban semuanya, dan fasilitas yang diberikan pusat juga. Jadi sama-sama kita rasakan semuanya. Lalu ada hukum internasional. Dari namanya internasional itu maksudnya hukum yang mengatur atau seperti kerjasama antara dua belah pihak atau banyak pihak antar negara-negara tertentu untuk mencapai keamanan, kenyamanan, kedamaian bersama. Lebih baiknya lagi bisa melakukan kerjasama yang baik, seperti contoh menyelenggarakan olimpiade bersama, seperti itu. Kan itu maksudnya juga untuk menumbuhkan rasa jaminan kita tuh it's fine, bisa kenal kamu, bisa kita kenal negara kamu, bagaimana tradisi kamu, seperti diplomat. Setelah kita paham sedikitnya mengenai hukum itu sendiri dan beberapa macam contoh hukum, lalu kita bisa mulai ke tahap selanjutnya, yaitu memahami apa itu mazhab. Mazhab itu kan diambil dari bahasa Arab. Singkatnya mazhab itu aliran. Nah, aliran itu sendiri kan banyak nih kan, aliran hukum begini, begitu, begini, ada banyak gitu. Jadi berarti banyak contohnya aliran hukum itu kayak gini, yang ini kayak gini, kayak negara ini mengadopsi aliran seperti ini, organisasi ini seperti ini, kelompok ini seperti ini. Nah, itulah singkatnya mengenai pemahaman mazhab itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas mazhab hukum bebas. Mazhab hukum bebas itu aliran hukum bebas. Tapi sebelum memahami hukum bebas itu sendiri, alangkah baiknya kita harus memahami hukum sebelumnya. Nah, jadi ada aliran sebelum adanya hukum bebas itu, namanya mazhab hukum legisme, atau bisa kita sederhanakan artiannya, mazhab hukum legisme ini adalah hukum yang sudah diatur dalam kitab yang berisi pasal-pasal undang-undang. Semuanya tuh sudah dari dulu tuh udah dibuat oleh orang atau kelompok tertentu demi mencapai keamanan. Sama, itu tujuan pusatnya hukum tuh kayak gitu, aturan itu seperti itu. Sama dia buat itu untuk menerapkan keadilan gitu kan, untuk menegakkan keadilan. Tapi si legisme ini, mazhab hukum legisme ini tidak selalu terbaharui, tidak selalu tuntutan masyarakat kan banyak, berbeda-beda dan terlalu up to date gitu. Nah, si legisme ini tidak seperti itu. Jadi aturannya itu saja, dari dulu itu saja. Lalu untuk mazhab yang saya bahas ini, mazhab hukum bebas ini, sama seperti itu, untuk menegakkan keadilan. Tetap berpedoman pada kitab atau undang-undang yang sudah dibuat oleh pihak berwenang, sama artian sederhananya. Tapi penegak hukum atau pemutus perkara yang dinamakan hakim ini diberikan hak istimewa untuk menetapkan suatu perkara, untuk membuat undang-undang, tetap menggunakan hati nuraninya dan pandangan sosial. Jadi suatu perkara ini dia putuskan oleh dia sendiri. Maksudnya dia mempunyai hak istimewa itu, dia bisa berimprovisasi menegakkan. Ini tuh harusnya seperti ini. Tidak selalu harus mengikuti undang-undang, tapi tetap berpedoman pada undang-undang atau kitab yang tertulis, seperti legisme. Nah, itu perbedaannya antara legisme dan mazhab hukum bebas. Makanya kita harus tahu dulu, sebelum tahu mazhab hukum bebas, kita harus mengetahui lebih dulu mazhab hukum legisme ini sendiri. Setelah itu kan si hakim ini bisa berperilaku sebagaimana, tapi tetap mengikuti kaidah atau aturan-aturan yang berlaku. Karena dia berprofesi sebagai hakim, jadi tidak semena-mena dia menuntut ini, memutuskan seperti ini. Tidak seperti itu juga, dia tetap harus mengikuti aturan pandangan masyarakat seperti apa, pandangan sosial seperti apa, perbaharuan tuntutan masyarakat seperti apa. Tetap seperti itu, dengan tetap pada kodratnya mengikuti aturan-aturan untuk kitab yang tertulis. Kita harus gimana, misalnya ada perkara seperti apa, misalnya ada perkara pencurian, ya memang harus ditegakkan dong, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi misalnya contoh kasus nenek umur 72 tahun mencuri sebuah misalnya buah mangga di pohon tetangganya sendiri tanpa izin, lalu menuntutlah yang punya pohon itu atau kebun itu kepada nenek. Ini kan gini loh, kita pakai hati nurani. Nenek itu mungkin merasa kelaparan dan tidak punya mungkin pangan atau bahan untuk dimakan untuk tubuhnya sendiri.
Tapi apakah kita begitu tega menuntut dia sehingga dia mendapatkan hukuman 3 tahun? Nah, selain itu juga mungkin ada proses persidangan kan, melalui jalur hukum kan. Di situ juga kita bisa menilai dari saksi, dari hakimnya sendiri, dia bisa memutuskan harusnya bagaimana. Kalau bisa secara kekeluargaan ya sudah secara keluarga, jadi tidak ada yang merasa terberatkan. Nah, seperti itu sederhananya agar kita semua paham dalam bahasa kita sendiri. Ya mungkin pembahasan lebih detailnya kita bisa mencari referensi buku-buku yang jelas-jelas mengatur atau punya informasi jelas-jelas mazhab hukum bebas itu sendiri. Tapi agar kita tahu intinya kesimpulannya, mazhab hukum bebas itu aturan yang sudah dibuat memang, tapi selalu up to date karena tuntutan masyarakat selalu terperbarui, apa-apa selalu terperbarui. Jadi si hakim bisa menentukan sendiri tapi tetap menggunakan hati nurani dan tetap melihat ke pandangan sosial. Nah, Indonesia juga menerapkan seperti itu. Hakim juga di Indonesia mempunyai gaya, mempunyai improvisasi tersendiri bagaimana memutuskan suatu perkara. Tetapi kalau di Indonesia, hukum di Indonesia itu lebih dominan, selain karena dulu kita dijajah oleh negara lain, jadi masih ada hukum kolonial. Di Indonesia juga lebih dominan hukum adat. Maksudnya kan Indonesia ini luas, berbagai macam suku, ras, budaya. Jadi masih di daerah sini hukum adatnya kayak gini. Kalau kamu ketahuan maling, ketahuan mencuri, kamu harus gini, atau harus mengganti rugi seperti ini, atau harus masih ada sistem kekeluargaan. Walaupun masih dibekali atau masih di latar belakangi oleh hukum kolonial, karena dulu kan kita dijajah oleh Belanda, jadi masih ada sedikit hukum kolonial itu. Tapi dari segi itu juga kita kan, maksudnya kita juga mau memperbarui hukum kita sendiri, maksudnya kita demi kemajuan bersama, demi aturan lebih maju bersama, kan harus ada terperbarui juga aturan. Masa aturan zaman dahulu tetap digunakan, tapi memang berpedoman pada itu, karena orang dahulu atau orang yang sudah buat aturan itu seperti legisme itu kan, dia juga memperhatikan bagaimana selanjutnya, bagaimana ke depannya. Masa dia buat itu tanpa alasan, masa dia buat itu nggak mikir gitu nanti ke depannya kayak gimana. Cuman mungkin dulu aturannya seperti itu saja karena kejadiannya itu saja, tapi kan seiring berkembangan zaman, aturan baru tuh harus memang ada. Jadi kayak revolusi itu baru, misalnya di Prancis kan warganya atau masyarakatnya mempunyai perasaan kayak anjing harus ada nih revolusi Prancis karena keadilan dirasa tidak benar-benar terasa oleh masyarakat. Jadi ya terciptalah revolusi Prancis itu. Mungkin segitu pemahaman yang bisa saya jelaskan dan saya jabarkan kepada teman-teman ataupun dosen sendiri. Selebihnya kurang atau mungkin banyak kurangnya, kita kan masih belum proses belajar bersama-sama. Kedepannya juga saya lebih mengetahui harusnya bagaimana. Dan ini juga pertama kali kita mencoba mempresentasikan secara langsung gimana penyampaian suatu materi. Jadi kita tuh merasakan dosen, kita tuh seperti dosen, kita sampaikan materi kita ke anak-anak kita. Kurang lebih ya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata yang saya sudah sampaikan. Tapi insya Allah saya sudah bekerja sebaik mungkin, maksudnya sudah mengutarakan sebaik mungkin bagaimana cara saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saputra undur diri.